Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Temanya yaitu zakat dan ekonomi, beranggotakan saya Puji Adhani, teman saya Khairiyah dan Novita Sari. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh semua orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara. Yang kedua, pengertian ekonomi. Ekonomi merupakan satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, konsumsi dan terhadap barang dan jasa. Ada 4 mazhab yang mendefinisikan zakat, yaitu ada mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, dan mazhab Syafi'i. Macam-macam zakat ada 2, yaitu yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan seluruh umat muslim setiap menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Yang kedua zakat mal adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya. 1. Emas. Nisab emas bersih adalah 20 dinar atau setara dengan 96 gram. Zakatnya adalah 2,5% atau 1/40-nya. Jadi seseorang yang telah memiliki 96 gram atau lebih dari emas yang bersih dan telah cukup setahun dimilikinya, maka wajiblah ia mengeluarkan zakatnya, yaitu sebesar 2,5%. Kedua, perak. Nisab perak bersih adalah 200 dirham atau sama dengan 672 gram. Zakatnya sama, yaitu 2,5% apabila telah memiliki cukup 1 tahun. Ketiga, uang. Peredaran uang pada dasarnya berstandar emas. Karena peredaran uang itu berstandar emas, maka nisabnya dan zakatnya 2,5% atau 1/4. Zakat perniagaan. Zakat perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Yang dihitung bukan hanya labanya saja, tetapi seluruh barang yang diperdagangkan itu apabila sudah mencapai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakat seperti zakat emas, yaitu 2,5%. Harta dagangan mencapai jumlah seharga 96 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Kalau sekiranya harga emas itu 1 gramnya 100, maka barang dagangan yang seharga 96 kali 100 sama dengan 9.600, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% atau seharga Rp240. Harta benda perdagangan perseroan, firma, CV atau perkongsian dan sebagainya. Tegasnya, harta benda yang dimiliki oleh beberapa orang yang menjadi satu, maka hukumnya sebagai suatu perniagaan. Selanjutnya, zakat binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah unta, lembu, kerbau, kambing, dan biri-biri. Selanjutnya ada zakat hasil bumi. Hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang dapat dijadikan makanan pokok seperti padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Sedangkan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah gandum, syar, zabib, dan kurma. Tidak disyaratkan setahun memiliki, tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada tiap-tiap menuai atau panen. Selanjutnya,
barang tambang dan barang temuan. Hasil tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah emas dan perak yang diperoleh dari hasil pertambangan. Pigas ialah harta benda orang-orang purbakala yang berharga yang ditemukan oleh orang-orang pada masa sekarang. Wajib dikeluarkan zakatnya. Barang rikas itu umumnya berupa emas dan perak atau benda logam lainnya yang berharga. Orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, ghorim, sabilillah, dan musafir. Hikmah zakat. Hikmah zakat bagi mereka yang mengeluarkan. Yang pertama, menyempurnakan keimanan seorang muslim. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. Yang ketiga, hartanya akan terus bertambah. Yang keempat, menjauhkan diri dari siksa neraka. Yang kelima, mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Yang keenam, mensyukuri nikmat kekayaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah zakat bagi yang menerima. Yang pertama, meringankan beban ekonomi yang dihadapi. Yang kedua, menjalin persaudaraan antar sesama muslim. Yang ketiga, menghindarkan dari perbuatan jahat. Yang keempat, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang kelima, memungkinkan mereka mengubah keadaan diri dengan modal zakat yang didapatkan. Hubungan zakat dengan ekonomi. Zakat sangat banyak manfaatnya bagi ekonomi suatu negara, di mana zakat dapat menambah pendapatan masyarakat miskin pada suatu negara dan mereka dapat membeli barang-barang kebutuhan pokok sehingga meningkatkan permintaan terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Dan zakat juga dapat merangsang investasi karena dana tabungan masyarakat terkikis beredar. Dengan meningkatnya investasi, maka sistem mikroekonomi dan makroekonomi mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi akan meningkat. Dan zakat ini merupakan suatu terobosan yang sangat ampuh untuk mengatasi masalah kemiskinan yang belum bisa teratasi.